Berdoa selesai. Ya, semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Leni Rosmalina, SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk moderator Ibu Anu yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi disiplin positif ini. Dan lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izinnya untuk melakukan diskusi, dan juga Bapak dan Ibu guru serta perwakilan siswa kelas 5 dan kelas 6 untuk menyediakan waktunya berkumpul di forum diskusi ini. Sedikit konfirmasi untuk moderator Bu Onu, kalau nama saya bukan Leni Rosmalina tetapi Leni Roslina. Ya. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu, karena dari pagi kita sudah lelah beraktivitas untuk merefleksikan biar tetap semangat lagi. Oke, sekarang monggo Bapak dan Ibu bisa berdiri sebentar. Ya, Berdiri ya. Monggo ya. Bapak dan Ibu saling berhadapan. Saling berhadapan. Kamu saling berhadapan dengan bumi. Saling berhadapan. Nah, setelah itu coba Bapak dan Ibu senyum keluarkan giginya. Senyum tatap mata temennya ya. Yuk kita senyum selama 30 detik ya. 30 detik. Bisa dimulai. Senyum semua giginya. Giginya kelihatan, matanya senyum, matanya salah, matanya ditatap temennya. Keluarkan. lanjut. Saling senyum ya. Belum 30 detik. Kalau sudah 30 detik baru berhenti. Tatap. Bukan tatanya, jangan tatap mulutnya. Ya, terima kasih semuanya. Sudah tersenyumnya? Ya, semangat. Tetapi sebelum kita masuk ke diskusi lagi, setelah ice breaking sudah, berdoa sudah, kita lanjut ke kesepakatan forum diseminasi. Kita contohkan menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Itu contohnya. Kalimat Bapak dan Ibu bisa menambahkan kesepakatan apa lagi selama kita lagi ya. Berperan aktif dalam mengikuti forum diseminasi. Contohnya seperti kita jika kurang dalam berikan, kita berkata pada forum tersebut. Terima kasih. Boleh mengangkat tangan ketika dalam pembahasan tidak dimengerti. Oke, sepakat ya? Sepakat? Sepakat? Mana suaranya? Sepakat?
aksi nyata budaya positif. Disiplin positif. Disiplin positif. Apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu tentang kata disiplin positif? Disiplin sendiri itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus, sedangkan positif sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus yang sifatnya baik. Terima kasih. Ya, siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa disiplin itu suatu kata yang menunjukkan kepada hal-hal yang baik, begitu pula positif. Nah, ketika dua kata tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan suatu hal-hal yang memang sudah pasti baik gitu. Karena disiplin sendiri kita tahu dalam perwujudannya itu seperti tepat waktu, seperti itu, seperti apalagi banyak sekali, dan kita di sini belajar bersama untuk melakukan disiplin positif yang mengarah ke hal-hal yang baik. Wah, terima kasih Bu Anu. Tepuk tangan semuanya buat Bu Anu. Ya, jawaban Bapak dan Ibu semuanya itu benar. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Siapa Bapak dan Ibu guru yang mengetahui tentang nilai kebajikan? Apa itu nilai kebajikan? Siapa yang Iya. Nilai kebajikan contohnya. Nilai-nilai kebajikan itu kayak nilai yang positif, yang baik-baik, itu kayak perbuatan yang menuju ke kebaikan, seperti ya tadi disiplin, terus tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ya, baik. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali nilai kebajikan yang ada di dalam disiplin positif. Contohnya menghargai, seperti itu. Terus disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid disiplin positif juga. Disiplin dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukumnya. Misalkan gini, ketika kita melakukan disiplin terhadap peserta didik kita itu melakukannya atas dasar keterpaksaan atau atas dasar hanya ingin dipujian dari kita, atau hanya memang dari dalam diri itu tumbuh seperti itu namanya disiplin diri. Nah, kembali lagi kepada kita Bapak Ibu guru untuk bisa menumbuhkan disiplin diri terhadap anak didik kita agar mereka mampu menerapkan disiplin itu sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan hanya karena ada pujian, bukan karena takut kehukum. Seperti itu, menerapkannya itu tumbuh dengan sendirinya dengan niat hati ingin disiplin itu. Nah, kembali ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter dalam profil Pancasila, yaitu yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, berbineka global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi
dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini semuanya sudah menyangkut ke profil pelajar Pancasila, dari beriman masuk, dari inovatif masuk, semuanya masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Sampai sini Bapak Ibu paham? Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, eksternal dan internal, dalam diri atau dari luar atau dari orang lain. Jadi contoh yang nomor 2 ini, untuk menghindari ketidaknyamanan itu ada 2. Untuk menghindari, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, perilaku manusia apa ya? Internal atau eksternal? Eksternal. Untuk poin kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu maksudnya kemana? Eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, masuknya ke internal. Jadi menurut Bapak dan Ibu guru, bagusan mana ya kira-kira untuk diterapkan di sekolah? Internal apa eksternal? Internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita mau berangkat pagi itu dengan keinginan kita sendiri berangkat pagi, tidak karena ingin dipuji oleh orang lain atau ingin dihargai orang lain atau karena takut hukuman, termasuk kepada siswa-siswinya juga, ya, termasuk pada siswa-siswinya juga. Pertama contohnya, ketika kalian dikasih tugas dengan guru, kalian mengerjakan tugas itu enggak? Kalau kalian mengerjakan tugas dengan hati sendiri, keinginan sendiri, itu tanggung jawab sendiri, berarti itu masuknya ke internal karena dalam diri. Kalau kalian mengerjakannya malas-malasan karena takut dihitung sama ibu guru, takut marahin sama ibu guru, atau pengennya saya kerjain tugas agar dipuji sama ibu guru atau dapat hadiah sama guru, itu masuknya kemana? Ke eksternal. Jadi kita usahakan untuk memulai dari dalam diri, ya, jangan ada paksaan ataupun dorongan dari orang lain, tapi kita mulai dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Siapa yang di sini sudah menerapkan di kelasnya untuk membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas, ya. Semuanya hampir sudah membuat. Bapak dan Ibu guru sudah membuat sama muridnya kan? Berarti untuk keyakinan kelas itu semuanya sudah diterapkan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalian membuatnya bersama-sama atau murid sendiri? Ya, bersama-sama.
diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas sendiri bersama ibu guru, kita harus menerapkannya, melakukannya. Kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang kalian buat dengan ibu guru, kalian harus melakukannya, ya. Kalaupun ada yang melanggar, itu berarti ada konsekuensinya. Seperti itu. Nah, untuk 3 materi ini sudah selesai. Yang pertama tadi apa, kita membahas apa? Disiplin positif. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Capek? Capek? Capek enggak? Capek. Biar gak bete dan gak ngantuk, kita ice breaking lagi. Yuk, kita ice breakingnya heboh. Lakukan ice breaking, semangat. Ya, siap ya? 1, 2, 3, tepuk semangat. Ding 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 ding, dum 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 dum, dang 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 dang, ding 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 ding, dum 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 dum. Aha aha, Nah, aha aha, nah, aha aha. semangat. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya, yaitu kebutuhan manusia. Kira-kira kebutuhan manusia itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ya, perkataan pintar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak murid didik kita itu terkadang di rumahnya memiliki kekurangan, memiliki kebutuhan yang kurang dari rumahnya, mereka mencari di sekolah. Seperti itu. Contohnya misalkan di rumahnya anak itu memiliki orang tua yang jauh, berarti mereka memiliki kekurangan apa? Kasih sayang. Mereka akan mencari di mana? Di sekolah, dengan mencari perhatian bapak dan ibu guru. Itu contohnya. Nah, A5 yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Anak-anak itu ini bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan yang mereka cari. Ya. Di sini ada studi kasus, ada contoh kasus. Ibu Julaiha, guru wali kelas 2, sedang bergabung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Baik, izin menjawab ya Bu. Yang pertama mungkin saya akan memberikan pengertian dulu terhadap Tommy. Pengertian terhadap Tommy bahwa kita tidak boleh mengambil punya orang lain seperti itu. Selanjutnya saya juga akan memberikan pengertian kepada anak yang direbut makanannya bahwa kamu harus mempertahankan apa yang kamu miliki seperti itu. Selanjutnya saya akan menggali lebih dalam kepada
guru belum tahu ya kondisi Tommy di rumah itu seperti apa, apakah dia broken home, apakah dia seperti apa, kita sebagai seorang guru tidak tahu. Untuk itu perlu bagi seorang guru itu mengetahui latar belakang ekonomi peserta didik untuk mengatasi dan menghindari ya hal-hal seperti itu. Nah, ketika guru sudah tahu langkah selanjutnya, langkah apa nih yang akan dilakukan oleh guru tersebut, bisa saja waktu itu saya pernah mendapat cerita ya, ada seorang pengalaman guru seperti itu. Jadi di situ bahwasanya ketika ada seorang murid yang kekurangan itu, maka akan dapat iuran gitu dari guru. Mungkin kalau saat itu saya tersebut, saya akan membagikan kepada Tommy dan kepada Tom bahwa ya hal seperti itu tidak boleh dilakukan dan terulang lagi. Dan jika pun terulang lagi, saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anu, betul sekali. Dari kasus ini, dari kasus Tommy itu tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy itu adalah apa Bapak Ibu kira-kira? Kebutuhan untuk bertahan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, alasan yang kedua, karena Tommy merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Jadi temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya. Itu berarti kira-kira si Tommy itu membutuhkan kebutuhan dasar yang kasih sayang dan rasa terima. Alasan ketiga, Tommy karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi agar teman-temannya takut sama Tommy, jadi dia berkuasa. Jadi sedang memenuhi kebutuhan kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makan teman-teman yang beraneka ragam. Berarti kebebasan, karena Tommy merasa bosan, jadi dia ingin bebas dan mencari makanan teman-temannya. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya kesenangan. Jadi Tommy itu merasa senang ketika melihat temannya kesal. Nah, kita bisa contohkan dari kelima kasus Tommy ini, bisa terapkan juga kita melihat dengan peserta didik kita. Misalkan ada anak yang mencari-cari masalah seperti itu, dia termasuk membutuhkan apa ya? Dia termasuk ingin memenuhi kebutuhan dasar apa ya yang mereka inginkan. Jadi kita bisa melihat dari kasus Tommy ini, contohkan bisa kita misalkan ada kasus-kasus seperti itu, berarti anak ini sedang membutuhkan ini, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu?
Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Mungkin harus bisa menahan emosi ya. Jangan selalu keinginan harus terpenuhi, harus bisa menjaga emosi kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Bumi untuk jawabannya. 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang 1, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Contohnya posisi konstitusi. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Jadi si guru ini ketika mengetahui siswanya itu memiliki kesalahan, dia langsung menghukum. Dalam artian menghukum apa? Berjemur di lapangan, tiang bendera. Betul, siapa yang udah pernah? Nah, seperti itu namanya guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu melakukan sesuatu yang si anak itu merasa dia itu salah, seperti itu. Nah, ataukah guru sebagai teman. Jadi guru itu mengajak muridnya ketika mendapatkan masalah, guru itu merangkul dan mengajaknya ngobrol seperti seorang teman. Guru sebagai pemantau. Jadi guru itu memantau si anak ini, memantau setiap gerak-geriknya, setiap tindakannya, itu hanya memantau saja. Atau sebagai manajer itu seperti membimbing. Jadi dari 5 posisi kontrol ini kita akan menerapkan menjadi seperti apa kita lakukan. Ada permasalahan, mau menjadikan diri kita itu sebagai apa? Mau menjadi guru sebagai penghukum, atau menjadi guru sebagai teman, atau menjadi guru merasa buat masalah. Jadi tergantung dari kita yang akan untuk menerapkan untuk ke peserta didiknya, seperti itu. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Posisi kontrol itu guru buat sesuatu bersama dapat solusinya. Jadi di sini posisi guru ini sebagai manajer adalah posisi yang membuat menghadapi masalah bersama siswa. Mereka bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi si guru itu tidak langsung menghakimi, tapi malah mencari solusi bersama-sama dengan anak yang melakukan kesalahan tersebut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai
manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas yang positif pada diri murid. Jadi bisa menumbuhkan disiplin positif yang internal pada diri si murid tersebut. Nah, materi selanjutnya segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi itu adalah sebuah pemecah masalah. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama itu menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas ke arah identitas sukses. Jadi dalam segitiga restitusi ini saya berikan contoh ya, misalkan ada anak melakukan kesalahan seperti itu. Melakukan kesalahan, anak itu diajak atau kita ajak ke kantor untuk bicara berdua dengan menggunakan tindakan yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Nah, kita tanya dulu anaknya, kesalahan apa yang dia lakukan? Kenapa dia dipanggil ke sini? Kenapa dia dipanggil di kantor? Jadi mengidentifikasi dulu masalahnya, kenapa dia melakukan kesalahan itu, seperti itu. Berbuat salah. Nah, setelah itu guru itu membuat anak itu merasa bersalah, gitu. Jadi berbuat salah itu hanya akan hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Jadi Bapak dan berbuat salah itu hanya tidak ada yang sempurna. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi di sini seorang ibu, gurunya itu melakukan bahwa sebuah kesalahan itu sebuah manusiawi. Seorang manusia itu pasti melakukan sebuah kesalahan, tetapi tidak menekankan kesalahan dari anak itu, tidak mengungkit kesalahan itu, tetapi untuk melakukan atau mencari solusi dari masalah ini. Selanjutnya, setelah melakukan validasi identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Contoh dari validasi tindakan salah yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, berupa harus memukul tanpa harus memukul? Seperti itu.
Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anakmu untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas, contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ini seperti apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, menjadi orang yang seperti apa. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan murid kita, apakah mereka sudah melakukan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka kita ingatkan lagi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, untuk materi hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo tadi kan pertanyaannya apa? Ayo, Bu Anu. Ya, mengenai keyakinan kelas di sekolah kita ya. Bagaimana sih cara menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita itu? Baik. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita? Bagaimana cara di kita? Kebetulan di sekolah kita itu belum menerapkan kesepakatan sekolah, tetapi kita sudah menerapkan kesepakatan kelas. Kesepakatan sekolah dengan kesepakatan kelas itu berbeda. Kesepakatan kelas itu hanya dibuat oleh wali kelas dan gurunya, sedangkan kalau kesepakatan sekolah itu aturan dari sekolah kita, peraturan sekolah kita. Jadi kita harus seharusnya kita tuh membuat kesepakatan sekolah untuk warga sekolah, bukan hanya sekedar kelas aja, tetapi kesepakatan sekolah juga harusnya tercantumkan agar kita itu terarah di sekolah, itu terarah kesepakatan dan peraturan seperti apa sih yang ada di sekolah kita, dan anak-anak pun atau guru-guru pun itu mengetahui gitu. Seperti itu harusnya kita buat bersama-sama dengan warga sekolah juga harusnya. Intinya dalam pembuatan kesepakatan kelas itu kita harus bermusyawarah bersama-sama, melakukan kolaborasi bersama-sama, dan menyepakati bersama-sama agar kita melakukannya pun bersama-sama. Jadi pembuatan keyakinan kelas bukan hanya kita yang buat ini begini terus harus disetujui, bukan seperti itu, tapi kita dengarkan juga pendapat dari peserta didik kita. Anak didik pengennya gimana? Mau belajar sambil makan atau sambil ngobrol gitu. Atau mau sambil bagaimana, itu kita buat kesepakatan kelas kita sendiri. Mau bagaimana kesepakatan kelas itu tersendiri, itu tergantung dari wali kelas dan muridnya, seperti
Kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu senyaman mungkin yang untuk dilakukan oleh murid kita dan guru kita itu. Ada yang ditambahkan, Bu Yuni? Sudah cukup. Pak Ahmad mau izin bertanya, ya dalam kesepakatan kelas dalam pembuatan kesepakatan kelas diharuskan dengan menggunakan kalimat positif. Nah, itu tuh bagaimana? Kemudian contohnya seperti apa? Dan mengapa harus menggunakan kata yang lebih positif? Kenapa tidak menggunakan kalimat yang umum atau biasa saja? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. mengarahkan kepada dalam pembuatan kesepakatan kelas diharuskan dengan menggunakan kata kalimat positif itu bagaimana? Seperti itu ya Pak. Contohnya seperti apa dan harus bagaimana? Seperti itu ya Pak. Aman. Dengan mengarahkan pada kalimat yang lebih sederhana Pak, atau alternatif. Contohnya, jangan atau tidak mengganggu teman ketika pembelajaran. Dirubah menjadi mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib dan fokus, seperti itu. Jadi yang biasanya kalimatnya jangan atau tidak mengganggu teman ketika pembelajaran, kita rubah ke kalimat positif dengan mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib dan fokus, seperti itu. Jadi kita ketika dalam kata-kata positif itu diterapkan, mungkin juga kan akan terlaksanakan, karena kata-kata misalkan kita menerapkan jangan, namanya kayak orang tua gitu sama anaknya, kalau jangan pasti dilakukan ya. Jadi kita balik ke kalimat positif, harus dilakukan, jangannya dihilangkan. Jadi ketika kita tidak ada pilihan kata jangan, maka pilihannya harus dilakukan atau mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib dan fokus, seperti itu. Ya. Apalagi Bu. Baik, Ibu, saya izin bertanya mengenai restitusi ya. Kebetulan saya kurang memahami gitu dalam penerapan restitusi tersebut. Bisakah Ibu jelaskan kembali gitu bagaimana penerapannya di sekolah? Terima kasih. Penerapan segitiga restitusi ya Bu Anuf ya. Untuk penerapan segitiga restitusi ini itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Untuk penerapan di sekolah contohnya misalkan Iqbal atau Farus yang sering bikin masalah, Farus ya, Farus. Nah, Vino. Jadi contohnya ketika dia melakukan kesalahan, misalkan dia mengganggu temannya yang sedang menulis, misalkan mengganggu Lia, pensilnya dia diambil, tiba-tiba si Vino mengambil pensil, sedangkan si Lia sedang fokus mengerjakan tugasnya, seperti itu. Nah, untuk melakukan
pemecah masalah Hanuf bisa memanggil Vino ke kantor dan bicara berdua 4 mata. Yang pertama penerapannya yaitu Bu Hanuf melakukan menstabilkan identitas. Itu menanyakan alasannya si Vino kenapa mengganggu temannya. Alasannya Vino kenapa melakukan kejadian itu di kelas. Seperti itu. Ketika Bu Hanuf sudah melakukan identitas itu ke Vino, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Jadi kalau Vino sudah mengakui dia melakukan kejahatan, Bu Hanuf melakukan validasi tindakan yang salah dengan cara yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, Vino. Jadi manusia itu tidak sempurna dan Bu Hanuf itu tidak langsung menghukum Vino, tetapi Bu Hanuf itu mencarikan solusi bersama Vino atas permasalahan yang tadi di kelas. Seperti itu. Setelah itu lanjut ke keyakinan kelas. Jadi Bu Hanuf sudah melakukan keyakinan kelas kan? Ingatkan kembali ke Vino. Apakah Vino sudah melakukan keyakinan kelas dan keyakinan kelas apa yang Vino langgar atau belum Vino terapkan, sehingga Vino itu menyadari kesalahannya dan apakah dia mau mengulangi kesalahan itu lagi atau tidak. Seperti itu sampai terbuatlah solusi yaitu permintaan maaf atau si Vino menyadari atas kesalahannya sendiri dan tidak melakukan hal yang sama. Seperti itu. Vino ngerti? Ayo Bumi, jangan ngantuk gue Bumi. Tanyakanlah. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bertanya tentang kontrol ya. Ya. Posisi kontrol. Kita di sekolah itu tidak mengajar di tiap kelas ya Bu ya. Dalam memposisikan diri kita sebagai manajer, sepertinya itu cukup sulit karena kita tidak tahu dan tidak mengenal dan belum tentu juga anak tersebut nyaman dengan kita. Itu bagaimana Bu ya? Terima kasih. Terkait posisi kontrolnya Bumi. Nah, kan tadi kan jika kita sulit memposisikan kita sebagai manajer, kita dapat menerapkan dengan 3 tahapan tadi yang sudah disampaikan tadi, validasi, identitas, validasi tidak masalah dan menanyakan keyakinan kelas. Intinya dalam melakukan posisi kontrol ini, kita sebagai manajer itu kuncinya sih komunikasi Bu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik secara dengan anak ataupun dengan lingkungannya, agar kita dapat memudahkan diri kita untuk menjadi manajer di sekolah kita. Memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai guru yang penghukum, guru yang baik, memposisikan guru manajer di sekolah. Seperti itu. Itu jawabannya. Untuk diskusi kali ini masih ada pertanyaan? Untuk peserta didik apakah ada yang mau bertanya?
cukup. Cukup, oke. Semoga kita semua dalam melakukan budaya positif di sekolah itu bisa kita terapkan dengan baik. Semoga sekolah kita yang belum kita terapkan keyakinan sekolah bisa kita wujudkan untuk membuat kesepakatan sekolah. Dan semoga sekolah kita bisa lebih baik lagi untuk melakukan hal-hal yang positif, hal yang baik, termasuk yang melakukan budaya positif. Diskusi ini untuk waktu dan kesempatan. Jadi wassalamualaikum.